Halo guys, buat kalian yang lagi cari HP dengan performa anti lemot dan spek yang merata di semua bagian. Video ini pas banget karena Mimin udah nyiapin pilihan terbaik yang gak cuman ramah di kantong, tapi juga punya kualitas chipset Snapdragon yang handal. Apalagi chipset ini juga punya kesan yang baik dari performanya yang stabil dan kameranya yang cakep. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik berchipset Snapdragon untuk tahun 2025. Yang pertama, Redmi Note 13. Untuk urutan yang pertama ini kita mulai dari yang termurah, yakni ada sebuah HP dari Xiaomi yang speknya cukup bagus di semua bagian. HP ini punya daya tarik utama di sektor fotografinya yang lengkap. Dengan kamera utama 108 megapiksel yang ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta bagian depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya sendiri juga udah cukup stabil berkat adanya EIS, meskipun untuk resolusinya cuma mentok di 1080p 30 fps. Layarnya ini cakep dengan bezel tipis dan dipadu jernihnya panel AMOLED resolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz yang mulus untuk gaming maupun scrolling tok-tok. Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui microSD. Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 Watt. Yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan. Sedangkan untuk kekurangannya bisa kamu simak scene berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, Vivo Y36. Sebagai salah satu brand smartphone yang ternama, Vivo juga gak mau kalah dalam meramaikan persaingan di kelas 2 jutaan. HP yang tadinya dibanderol 3,3 juta ini sekarang udah diturunin jadi 2,3 jutaan aja. Bodinya premium dibalut bahan kaca dan udah dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Memorinya pun luas dengan RAM 8GB dan internal 256GB untuk menyokong chipset Snapdragon 680 yang digunakannya. Performa yang dihasilkan udah cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian termasuk juga mainin game seperti MLBB dan PUBG Mobile. Bahkan sensor gyronya pun udah hardware sehingga responsivitasnya bagus buat dimainin. Layarnya ini juga mulus untuk scrolling karena udah pakai refresh rate 90Hz dan resolusinya udah Full HD+. Lalu untuk dayanya ini pakai baterai 5000 mAh dan fast charging 44 Watt yang mana bisa ngisi penuh dalam waktu 1 jam 10 menit aja. Sedangkan yang jadi nilai minusnya adalah speaker masih mono dan tidak ada kamera 0,5-nya. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketiga, Poco X5 5G. Buat kamu yang nyari HP 5G di harga 2 jutaan kecil, HP ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa dipilih. Umumnya HP 5G lainnya. Performa HP ini juga kenceng berkat chipsetnya yang pakai Snapdragon 695 dan dipadukan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang udah berjenis UFS. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyroscope-nya juga udah hardware sehingga pergerakannya terasa sangat responsif. Lalu layarnya ini jernih pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 Watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, linknya ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya.
Yang keempat, Oppo A78. HP rilisan tahun 2023 ini masih sangat layak buat dibeli, apalagi untuk pilihan HP Oppo terbaru di harga 2 jutaan sekarang ini speknya terkesan biasa aja. HP ini menarik setelah harganya turun dari 3,5 juta menjadi 2,5 jutaan aja. Salah satu fitur unggulannya adalah pengisian daya cepat 67 Watt SuperVOOC. Dengan fitur ini, baterai 5000 mAh yang tertanam dapat terisi 100% hanya dalam waktu 44 menit. Gak cuma itu, tapi layarnya juga pakai AMOLED berukuran 6,4 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan kecerahan 600 nits dan refresh rate 90 Hz. Bahkan sensor sidik jarinya juga udah ada di layar ini. Untuk performanya ditenagai prosesor Snapdragon 680 dan disokong RAM 8GB beserta RAM expansion hingga 8GB lagi. Dan memori internal 256GB dengan tambahan microSD sampai 1TB. Di sektor fotografi ada kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP, serta kamera selfie 8MP dengan kemampuan perekaman video hingga 1080p 30fps. Fitur menarik lainnya pun ada NFC dan dual speaker, serta udah punya sertifikasi IP54. Namun yang kurang darinya adalah tidak ada kamera ultra wide-nya. Berikut ini spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kelima, Vivo Y100. Kalau kamu nyarinya HP dengan desain kece dan speknya oke, Vivo Y100 ini bisa banget dijadiin pilihan. Apalagi harganya sekarang udah makin murah setelah turun 1 jutaan. Desainnya ini menarik, terlebih lagi bodi belakangnya bisa berubah warna kalau terkena sinar matahari atau bahasa gaulnya adalah sinar UV. Lalu untuk bagian layarnya pun cakep, panelnya pakai AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, udah sangat enak buat dipakai nonton maupun gaming. Dan untuk performanya sendiri, HP ini dipersenjatai chipset Snapdragon 685 dan disokong RAM 8GB dengan internal 256GB. Meski bukan yang terkencang di kelasnya, tapi untuk performa harian jelas udah lebih dari cukup. Apalagi ada juga fitur menarik seperti gyroscope hardware dan speaker yang udah stereo. Keunggulan yang ditonjolin ada pada bagian daya, yang mana baterai 5000 mAh-nya ini udah support pengisian daya cepat hingga 80 Watt yang bisa ngisi dari 0 hingga penuh hanya dalam waktu 40 menit aja. Bahkan Vivo juga ngasih perlindungan baterai selama 4 tahun atau sederhananya berarti dijamin awet dan stabil selama 4 tahun ke depan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Realme 13. Ini adalah salah satu HP terbarunya Realme yang membawa tagline Gaming Bintang 5. Untuk performanya pakai chipset Snapdragon 685 yang berpadu RAM 8GB dengan internal 256GB. Skor Antutu yang didapatnya adalah 369 ribuan yang termasuk cukup bagus walaupun bukan yang terbaik di kelas harganya. Saat dipakai main game seperti Honor of Kings dapat dimainkan dengan settingan rata kanan tanpa lag. Untuk main PUBG Mobile juga lancar di settingan Smooth Ultra. Ini karena ada campur tangan fitur GT Mode yang dapat mengoptimalkan frame rate dan respons sentuhan, serta menonaktifkan notifikasi masuk supaya main game jadi lebih lancar, nyaman, dan responsif. Fitur pendukung gaming lain ada layar AMOLED 120Hz, kecerahan maksimal hingga 2000 nits, baterai besar 5000 mAh, dan pengisian daya cepat 67 Watt, serta speaker yang udah stereo. Sementara fotografinya pakai kamera utama 50MP dan kamera depan 16MP. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya dengan catatan masih kurang optimal untuk menstabilkan video. Berikut spek dan harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketujuh, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan utama karena punya performa gacor dan baterai yang badak.
HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8 mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP berchipset Snapdragon terbaik di harga 2 jutaan. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.